Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan untuk kami, kelompok 9, untuk dapat menjabarkan materi yang akan kami bawakan pada pagi hari ini. Adapun materi yang akan kami bawakan pada pagi hari ini yaitu mengenai pelanggaran nilai dan norma konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun anggota kelompok yang ada dalam kelompok 9, yaitu yang pertama Syahrul Alfian dengan NIM 119120014 dari Prodi Teknik Geofisika. Yang kedua ada Aprilia Corlina Jacob dengan NIM 119120018 dari Prodi Teknik Geofisika. Yang ketiga ada Rifki Nova Suryo dengan NIM 119120082 dari Prodi Teknik Geofisika. Yang keempat, ada Muhammad Zidan Naifan dengan NIM 119120015 dari Prodi Teknik Geofisika. Yang kelima ada Norita Angelina dengan NIM 119120134 dari Prodi Teknik Geofisika. Yang keenam ada saya, Yosepin Togi Putri Manurung, dengan NIM 119120149 dari Prodi Teknik Geofisika. Yang ketujuh ada Dimas Setiawan dengan NIM 119120166 dari Prodi Teknik Geofisika. Yang kedelapan ada Yohana Veronica dengan NIM 119120178 dari Prodi Teknik Geofisika. Dan yang terakhir ada Natasha Salsabila dengan NIM 119130045 dari Prodi Teknik Elektro. Adapun topik pembahasan yang akan kami angkat pada hari ini terdiri atas pembahasan mengenai definisi yang dilanjutkan dengan penjelasan atau penjabaran isi dari konstitusi, kemudian penjabaran fungsi dan faktor penyebab permasalahan yang ada dalam materi ini. Yang keempat ada bentuk dan analisis dari studi kasus, dan terakhir dari pembahasan yang akan kami jelaskan ini akan memberikan dampak kita semua memahami materi yang akan kami bawa pada pagi hari ini. Yang pertama, bagian definisi. Kepada teman-teman yang ingin menjelaskan, saya persilahkan. Kepada Saudara Zidan, saya persilakan untuk menjelaskan definisi. Oh ya. Maaf ya tadi kendala jaringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisinya. Jadi berasal dari kata constituer dalam bahasa Prancis dan constitution dalam bahasa Inggris, yang berarti sama artinya yang membentuk atau pembentukan. Kalau arti luasnya, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Kalau arti sempitnya, konstitusi merupakan dokumen atau perangkat yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan. Menurut C.F. Strong, konstitusi merupakan suatu kumpulan asas mengenai kekuasaan pemerintah,
hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya yakni pemerintah dan pihak yang diperintah dalam konteks hak asasi manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang isi konstitusi. Isi konstitusi itu sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama mengenai organisasi negara. Misalnya itu mengenai pembagian badan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang kedua mengenai prosedur mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga mengenai hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, memuat cita-cita dan asas-asas negara. Fungsi konstitusi sendiri ada 4. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang terhadap masyarakat. Yang ketiga, sebagai bentuk landasan penyelenggaraan negara menurut sistem ketatanegaraan tertentu dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Dan yang terakhir, konstitusi berfungsi sebagai penjamin hak asasi manusia warga negara. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya nilai dan norma konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang hukum. Yang kedua, adanya sifat egois, individualis, dan intoleransi antar masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Yang ketiga, kurangnya rasa tanggung jawab dan empati sehingga seringkali terjadi kurangnya penegak aparat hukum. Dan yang keempat, adanya penyalahgunaan dalam kekuasaan, supremasi hukum, dan teknologi. Baik, di sini ada contoh-contoh kasus korupsi seperti korupsi lelang jabatan atau korupsi melalui cuci uang lewat Bitcoin dan korupsi bansos. Selanjutnya, faktor dan solusi dari kasus korupsi. Faktor penyebab itu pertama secara internal, yaitu dari sifat tamak atau rakus, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif. Sedangkan untuk faktor eksternalnya adalah seperti hukum, politik, dan aspek sosial lingkungan. Solusi kasus dari pihak pemerintah, pertama, pemerintah harus menindak secara tegas dan tanpa pandang bulu kepada para koruptor, seperti adanya hukuman yang setimpal. Yang kedua adalah mengangkat para pejabat dengan seleksi yang ketat agar menekan calon-calon koruptor di masa depan. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan kualifikasi dan persyaratan tambahan agar partai politik tidak sembarangan mengajukan calon pejabat atau tidak ada lagi namanya seperti titip nama dan semacamnya. Dan yang terakhir, memberikan keadilan sosial dan kesejahteraan pada rakyat agar rakyat tidak termakan iming-iming uang saat kampanye. Kemudian ada solusi kasus untuk masyarakat tuh harus turut aktif dalam kegiatan pemilu. Kemudian masyarakat harus memilih wakil rakyat dengan cermat, tidak termakan oleh iming-iming uang saat kampanye, atau membawa urusan pribadi dan golongan di atas kepentingan umum. Kemudian yang ketiga, responsif dan turut mengontrol tindak tanduk yang dilakukan oleh pejabat. Kemudian, untuk solusi dari diri sendiri itu, yang pertama itu, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga, yang kedua, meneguhkan mental dan moral agar tidak termakan
dengan budaya konsumtif di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir itu, solusi untuk diri sendiri, itu kita harus menumbuhkan rasa empati pada masyarakat yang notabene sama-sama penghuni negara Indonesia, agar tidak sewenang-wenang terhadap bantuan yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat. Untuk analisis kasus yang kedua itu ancaman terhadap kebebasan beragama. Jadi ancaman di sini itu artinya ketika kita melakukan peribadatan sesuai dengan agama masing-masing, itu adanya rasa tidak aman. Rasa tidak aman ini tercipta karena adanya perusakan tempat-tempat ibadah. Kemudian pada saat kita beribadah itu menciptakan rasa yang kurang nyaman seperti itu. Di slide itu dipaparkan beberapa berita yang beberapa akhir ini sempat ramai di portal-portal itu tentang perusakan masjid, kemudian ada pengeboman gereja juga. Next. Ini dikutip dari pasal 28E ayat 1, jadi setiap orang itu bebas untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, jadi dalam ancaman terhadap kebebasan beragama ini kan melanggar beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang dilanggar itu ada pasal 28E ayat 1 yang sebagaimana sudah dituliskan pada slide sebelumnya. Kemudian ada 28E ayat 2 yang bunyinya itu setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya. Kemudian ada 28I ayat 1 yang mana dalam pasal itu hak untuk beragama itu masuk ke dalam hak asasi manusia. Kemudian pasal 29 ayat 2 juga mengatakan bahwa negara itu menjamin penduduknya untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan keyakinannya itu. Jadi kalau misal sampai ada perusakan tempat ibadah yang contohnya tuh seperti pengeboman gereja, kemudian ada perusakan fasilitas masjid, itu kan artinya melanggar beberapa pasal yang tertera. Nah, adapun beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Yang pertama, adanya keyakinan bahwa membasmi umat beragama lain atau agama tertentu itu merupakan suatu tindakan terpuji, tindakan yang benar, dan mereka meyakini bahwa tindakan tersebut adalah perintah dari Tuhan. Walaupun sebenarnya salah, itu semua tidak benar. Kita kan hidup ini di dalam kemajemukan yang ada di Indonesia, jadi seharusnya menghormati antara keyakinan orang yang satu dengan orang yang lainnya. Kemudian yang kedua, adanya sikap intoleran. Jadi memang ada beberapa yang tidak suka terhadap agama tertentu atau golongan tertentu sehingga melakukan tindakan-tindakan ancaman seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya konflik lain yang sebelumnya terjadi seperti sengketa, perselisihan, dan konflik internal lainnya. Jadi dengan adanya beberapa konflik itu, tak dapat dipungkiri tentunya dapat memicu orang-orang atau oknum-oknum tertentu untuk melakukan pengrusakan terhadap tempat-tempat ibadah. Kemudian untuk solusinya itu yang pasti menerima semua kemajemukan yang ada di Indonesia. Kalau kita menerimanya dengan lapang dada, seharusnya konflik-konflik atau masalah internal seperti perbedaan agama itu sudah ketinggalan zaman dan tidak seharusnya dibahas untuk tahun 2021 seperti sekarang. Kemudian yang kedua, menjalin komunikasi dan kepercayaan yang baik antar umat beragama. Nah, hal ini penting karena untuk mencegah adanya ini ya, misinfo atau adanya kesalahpahaman gitu. Jadi komunikasi yang baik itu perlu untuk dijalankan. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Jadi kita ini hidup di Indonesia yang mana menganut azas musyawarah mufakat. Jadi kalau bisa semua permasalahan itu diselesaikan secara kekeluargaan, baik-baik dengan kepala dingin dan setidaknya itu menampung semua aspirasi yang ada agar hal-hal seperti bentrokan, pengerusakan tempat ibadah, dan lain-lain itu tidak terjadi lagi. Kemudian menjunjung tinggi nilai Pancasila pertama yang mana ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan artinya Tuhan yang dipercaya setiap orang. Itu kan
berbeda-beda, apalagi di Indonesia itu memiliki kemajemukan dalam hal beragama. Jadi tentunya kita harus menghormati setiap keinginan, setiap prinsip yang ada di individu itu. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Lalu yang terakhir itu menjunjung tinggi sikap toleransi dan tanggung jawab untuk menjaga kedamaian negara Indonesia. Jadi kan di antara semua perbedaan karakter masyarakat yang ada di Indonesia, kalau kita sendiri tidak toleransi, itu kan rentan terhadap konflik dan perpecahan gitu. Nah, solusinya tuh memang sepele, tapi hal ini krusial. Kalau misalnya kita tidak ada sikap toleransi, ya gimana kita bisa berempati terhadap sesama? Kalau nggak ada rasa empati itu ya gimana kita mau membangun kesejahteraan yang ada di antara masyarakat. Begitu. Selanjutnya adalah ketentuan hukum dari kasus pelanggaran. Kita sebagai negara Republik Indonesia pastinya berlandasan hukum. Dan semua hukum yang ada itu sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar yang tertulis. Kemudian, setiap pelanggaran yang ada di Indonesia tentu saja akan ada konsekuensi hukum yang terkait. Seperti kasus yang pertama itu adalah kasus korupsi. Adapun peraturan yang mengatur kasus korupsi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah ketetapan MPR RI Nomor 7 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan untuk yang terakhir, adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Next, berikut slide selanjutnya. Untuk pasal yang ada di dalam undang-undang yang mengatur tentang beragaman beragama dalam Indonesia itu terkandung dalam pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan pasal 28I ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak yang diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dan dalam keadaan apapun. Dan terakhir, pada pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Next, Dim. Baiklah, sekian penjabaran dari kelompok kami mengenai pelanggaran nilai dan norma konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan negara, di mana kelompok kami telah membahas secara garis besar mengenai apa itu definisi dari konstitusional, baik secara luas, dalam arti luas, baik secara dalam arti sempit, maupun pendapat para ahli mengenai konstitusional. Kami juga telah membahas tentang isi dan fungsi dari konstitusi. Kami juga telah membahas apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran konstitusi dan studi kasus
mengenai pelanggaran-pelanggaran dari konstitusi itu sendiri, dan kami juga telah memberikan ketentuan hukum yang berlaku untuk permasalahan studi kasus. Sekian penjabaran materi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman. Terima kasih.